Nah, ini setelah saya bongkar, ini tempat akinya. Ternyata banyak fuse-nya ya. Di sini banyak sekali sekring pengaman. Di baliknya sini ada spare atau cadangan satu. Oke, karena kemarin sudah saya cek, ini semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini enggak ada yang putus. Kemudian dicas ternyata akinya. Ini yang bawaan GS seri GTZ 6V. Ini 12 volt 6 ampere. 6 ampere itu kalau di handphone itu biasanya handphone Cina sekarang baterainya besar, misalnya 4000 mAh. 4000 mAh artinya 4000 mili ampere atau sama dengan 4 ampere. Cuma kan kalau baterai HP itu cuma 3,7 volt. Nah, kalau yang aki acu ini dia 12 volt terus ini 6 ampere atau 6000 mAh. Bentuknya jauh lebih besar dari baterai handphonenya, karena voltasenya besar 12 volt, meskipun ampernya hampir nggak beda jauh sama baterai handphone itu. Baterai handphone misalnya ada yang 5000 mAh atau 5 ampere. Nah, ini 6 ampere, cuma tipenya beda. Kalau yang baterai handphone itu tipenya jenisnya lithium. Kalau yang ini cuma sudah non PB ya. Non PB artinya dia tidak mengandung timbal. Kurang tahu juga ini detail dalemannya apa. Cuma kalau kita bandingkan dengan yang baru, ini yang Matic Motobed, pakainya gel itu di dalam. Jadi meskipun ini sama-sama baterai kering atau tipe MF ya, maintenance free, cuma sebetulnya di dalamnya ini terisi elektrolit juga, ada cairan sebetulnya di dalam. Cuma cairannya ini tidak sebanyak aki basah, terus dia di seal. Nah, ini di seal anti tumpah, maksudnya sealed MF. Elektrolitnya di dalam itu tertutup sedemikian rupa sehingga dia tidak tumpah. Meskipun sebetulnya kalau dicas sampai panas dia tetap mengeluarkan aroma itu, asam sulfat kalau nggak salah ya, yang baunya nggak enak, atau air keras. Nah, kalau ditelisik lebih detail lagi, ini perbedaannya itu di konektornya. Kalau konektor yang ini, yang GS ini, dia masih seperti timbal atau hampir sama dengan yang aki basah. Ini kayak besi, cuma agak lunak. Kalau kita gores-gores ini mudah tergores. Kalau yang ini, yang model gel ini, dia seperti pakai plat seperti besi. Jadi ini tidak mudah tergores. Ini lebih tipis karena dia lebih kuat, makanya dia dicetak tipis. Biar ngirit juga mungkin ya, ngirit bahannya ya. Kalau yang ini, kalau dia terlalu tipis dia mudah patah. Oke ya, dari segi dimensi sama ini ukurannya sama, dimensinya.
MTZ6S. MTZ6S, kalau yang ini GTZ6V. Nah, terus ini yang saya agak kecewa sebetulnya, ini kan motor baru jalan sekitar 20 ribuan kilo, baru 2 tahun 4 bulan, cuma akinya sudah sempat bermasalah. Saya kira ini juga karena faktor dia naruh baterainya itu, dia modelnya tidur gini, padahal standarnya biasanya kan harusnya dia posisinya posisi terbaiknya itu dia harusnya berdiri tegak seperti ini, karena bagaimanapun di dalamnya itu kan ada cairan. Jadi kalau dia posisinya tidur seperti ini, dia rawan terjadi kebocoran atau cairannya ini tidak mengenai keseluruhan komponen di dalamnya. Ini baru asumsi saya kenapa akinya ini cepat rusak. Biasanya pengalaman saya pakai aki kering itu biasanya kuat 3 tahunan. Ini nggak sampai 3 tahun ternyata sudah bermasalah. Nah, kalau yang model gel ini, klaim dari pabrikannya katanya dia aman untuk model mau miring, mau nungging dan sebagainya, karena di dalamnya pakainya gel. Cairannya itu modelnya pakai gel. Gel itu kayak apa sih ya, kayak jelly drink itu mungkin ya di minuman. Jadi kalau jelly drink itu kan dia nggak gampang tumpah. Nggak tahu juga persisnya seperti apa, belum pernah bongkar. Nah, ini nanti posisinya juga masangnya seperti ini. Posisinya tidur seperti ini. Oke, nanti saya pasang terus kita coba di starter perbedaannya seperti apa. Oke bro, ini sudah terpasang, meskipun tadi agak susah karena konektornya ini terbuat dari besi yang tipis. Terus posisinya dia tidur gini, masang bautnya ini agak susah daripada kalau yang lama ini kan dia ini tebal. Terus baut penguncinya ini dia nggak goyang-goyang, beda dengan yang itu, yang baru itu dia licin, jadi harus agak ekstra memasangnya. Coba kita tes. Alhamdulillah ini nyala. Coba kita starter. Tadi sempat agak berkedip ya, harusnya sih nggak berkedip kalau posisi baterainya penuh. Ya, demikian ini pemasangan penggantian baterai. Coba menggunakan merek lain, bukan standarnya. Mudah-mudahan ini lebih awet. Ini ekspektasinya, targetnya minimal 3 tahun. Kalau yang GS Extra ini bawaannya kemarin baru 2 tahun 4 bulan. Meskipun ternyata setelah dicas dia bisa dipakai lagi, cuma saya masih ragu. Ini tetap yang GS Extra ini yang bawaannya tetap kayaknya tidak lama juga. Seandainya tetap saya pakai, dia pasti mati tidak lama lagi. Demikian, terima kasih.